Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Maruza Yusuf min Fiat X MIPA 2 fi hadia al video sa ukhbirik basirat al General Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya yang bernama Karsit Kartawiraji merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kadibagor, Banyumas, dan ibunya yang bernama Sia merupakan keturunan Udana Rembang. Sejak kecil, Sudirman diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cokro Sunario. Sudirman tidak diberitahu bahwa Cokro Sunario bukanlah ayah kandungnya sampai ia berusia 18 tahun. Saat berusia 7 tahun, Sudirman terdaftar di sekolah pribumi Hollands Inline School. Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah milik Taman Siswa pada tahun ke-7 sekolah. Pada tahun ke-8, Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo setelah sekolah Taman Siswa ditutup oleh ordonansi sekolah liar karena diketahui tidak terdaftar. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke HIK, Sekolah Guru Muhammadiyah Solo, tapi tidak sampai tamat. Selama menempuh pendidikan di sana, ia pun turut serta dalam kegiatan organisasi pramuka Hizbul Watan. Pada tahun 1936, Sudirman menikahi Alfiah, mantan teman sekolahnya dan putri seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastro Atmojo. Setelah menikah, Sudirman tinggal di rumah mertuanya di Cilacap agar ia bisa menabung untuk membangun rumah sendiri. Sudirman dan Alfiah kemudian dikaruniai 3 orang putra, yaitu Ahmad Tidarwono, Muhammad Teguh, Bambang Cahyadi, dan Taufik Effendi, serta 4 orang putri, Didi Praptiastuti, Didi Sujiati, Didi Pujiati, dan Titi Wahyuti Satyaningrum. Pada tahun 1936, Sudirman kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah. Ia kemudian mengabdikan dirinya menjadi guru HIS Muhammadiyah Cilacap dan pemandu di organisasi pramuka Hizbul Watan tersebut. Sebagai guru, Sudirman mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rasul dan kisah wayang tradisional. Meski bergaji kecil, Sudirman tetap mengajar dengan giat. Dalam beberapa tahun, Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah, meskipun tidak memiliki ijazah guru. Selama mengajar, Sudirman sangat disegani oleh masyarakat. Pada zaman penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air, yaitu PETA di Bogor. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan Daidanko dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian beliau diangkat menjadi komandan batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikannya. Setelah Indonesia mengikrarkan proklamasi pada tahun 1945, Jenderal Sudirman melarikan diri ke Jakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Sang proklamator menugaskan Jenderal Sudirman untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukannya setelah melarikan diri lokal Badan Keamanan Rakyat. Ia lalu menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas sesudah TKR. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Sambil menunggu pengangkatan, pada akhir November, Sudirman memerintahkan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Perang Palagan Ambarawa berhasil melawan pasukan Inggris dan hingga Belanda dari bulan November sampai Desember tahun 1945. Ialah perang besar pertama yang ia pimpin. Karena ia berhasil memperoleh kemenangan pada pertempuran ini, Presiden Soekarno pun melantiknya sebagai jenderal. Pada 18 Desember tahun 1945, Sudirman resmi diangkat menjadi Panglima Besar TKR setelah penarikan tentara Inggris lantaran diserang sejumlah pasukan yang diperintahkan. Biografi Jenderal Sudirman tidak lengkap jika tak membahas perang gerilya yang ia lakukan. Setelah 3 tahun, sang jenderal menjadi saksi kegagalan negosiasi dalam perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Sudirman juga menghadapi upaya kudeta tahta kepemimpinan pada tahun 1948. Pada Desember tahun 1948, Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer Belanda yang terjadi di Yogyakarta, beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya. Jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Hingga akhirnya Belanda mulai menarik diri. Jenderal Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949 oleh Presiden Soekarno.
Pemberontakan di Madiun dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung melemahkan kondisi kesehatan Sudirman. Pada tahun 1948, Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis (TBC). Hingga pada November 1948, paru-paru kanannya dikempeskan lantaran ditenggarai sudah mengalami infeksi. Sudirman terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapih, Yogyakarta. Ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada tahun 1949. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Selang sebulan, tepatnya pada tanggal 29 Januari tahun 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah. Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran kasus di RRI. Jenazah Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari. Hadda kulla syai miniyun akhtar au aqala asif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.